Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi cross channel UX. Saya Raden Sukmana dan teman saya bisa memperkenalkan diri. Saya Feby Jutanjriani. Saya Mubedi Prair Somel TGG. Saya Risyana Jayabarana. Nama saya Muhammad Gilang Chandra Wisesa. Jadi di sini kita langsung aja. Dalam bab ini membahas user experience dalam konteks pengembangan sistem interaktif, produk dan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup pengguna. Desainer UX saat ini tidak hanya fokus pada antarmuka pengguna atau fungsi situs web, tapi juga pada penyediaan layanan yang berintegrasi. Layanan dapat mencakup berbagai perangkat dan saluran komunikasi seperti web, aplikasi seluler, media sosial, dan interaksi dalam lingkungan fisik. Dalam bab ini bertujuan untuk memahami desain, layanan, elemen-elemen multilapisan UX, perjalanan pengguna, UX lintas saluran, dan pentingnya arsitektur informasi dalam konteks UX. Lalu dalam pendahuluan bab ini mengutip dari Gillian Crampton Smith, dia adalah seorang pendidik Inggris sekaligus perancang interaksi dan pelopor penerbitan desktop komputer. Dia berbicara tentang peran desainer UX saat ini yang harus merancang pengalaman layanan yang koheren dan memuaskan. Konsep UX telah berkembang dari merancang situs web atau aplikasi tunggal menjadi merancang layanan yang mencakup serangkaian interaksi. Layanan biasanya terdiri dari beberapa titik kontak dan interaksi yang berlangsung dari waktu ke waktu. Konsistensi dalam tampilan nuansa dan nilai yang disajikan kepada pengguna sangat penting. Contoh baik adalah Apple, produk Apple dalam merancang pengalaman pengguna seragam baik dalam lingkungan daring maupun toko fisik. Arsitektur informasi yang baik adalah kunci dalam memberikan UX yang baik, dan desainer harus mempertimbangkan pengalaman pengguna melintasi perangkat media selama perjalanan pengguna dan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada elemen dari UX. Pada tahun 2003, Jesse James Garrett mengonsep pengembangan web dalam 5 elemen. Yang pertama ada strategi, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga struktur, yang keempat framework, dan yang kelima surface. Elemen-elemen tersebut menggambarkan UX dari ide abstrak tujuan dan penggunaan membutuhkan contoh konkret dalam desain visual dengan cara yang sama. Yang pertama ada elemen di bidang strategi berkaitan dengan pemahaman tujuan, keseluruhan interaksi, sistem atau layanan aktif, sifat orang yang akan menggunakannya dan apa yang mereka butuhkan. Strategi juga berkaitan dengan tujuan bisnis, organisasi merek, dan analisis pasar. Yang selanjutnya, elemen di bidang lingkup, di mana penekanannya adalah pada fungsionalitas. Fungsionalitas itu apa yang dapat dilakukan oleh sistem dan isinya adalah informasi yang akan disimpan oleh sistem. Elemen yang ketiga itu ada struktur. Bidang struktur bukan hanya mencakup arsitektur informasi, tetapi juga mencakup penentuan interaksi desain, aliran data, dan alokasi fungsi antara pengguna dan sistem. Elemen yang keempat ada framework berkaitan dengan desain informasi, desain navigasi, dan antarmuka desain. Desain informasi berkaitan dengan bagaimana menyusun isi informasi dan menjanjikan data dengan cara berguna dan bermakna. Desain navigasi berkaitan dengan desain menu, tautan, taskbar, dan semua cara lain yang dapat diperoleh pengguna dari satu bagian sistem atau layanan. Sebuah teknik kunci untuk menyatukan semua elemen ini disebut wireframe. Wireframe bertujuan untuk menangkap perangkat tata letak halaman, baik untuk aplikasi atau layanan web. Mereka berada di antara informasi, arsitektur, dan desain informasi sebagai komponen halaman, dirangkai menjadi struktur standar yang dijelaskan oleh wireframe. Desain antarmuka menyangkut bagaimana semua elemen tata letak informasi, navigasi, dan desain interaksi disatukan menjadi satu kesatuan yang koheren. Elemen terakhir dari skema Garrett adalah bidang surface, yang disebutnya sebagai visual design
sebagai visual design, tetapi sebenarnya dapat terdiri dari banyak modalitas, termasuk suara dan sentuhan. Elemen desain ini berkaitan dengan estetika, desain, dan memastikan desain yang baik sesuai pedoman yang diikuti. Bagaimana yang kritis di sini adalah konsistensi dan kesesuaian penyajian. Cara efektif untuk mencapai konsistensi ini adalah melalui penggunaan bahasa desain. Bahasa desain mungkin berbeda dengan setiap saluran, namun memperhatikan prinsip-prinsip umum akan membantu memastikan tampilan yang konsisten dan rasa di berbagai saluran interaksi. Bahan desain tidak hanya menentukan elemen dari desain tertentu, seperti gaya font, ukuran, dan warna, tetapi juga aturan untuk menggabungkan berbagai elemen desain dan apa yang terjadi ketika berinteraksi terjadi. Beberapa dengan tampilan UX yang berlapis-lapis, Saver berfokus pada interaksi mikro. Ini adalah fitur desain interaksi yang kecil dan terfokus, seperti menjadikan font jernih, masuk ke dalam layanan web, memeriksa email, atau terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Mikro dalam interaksi mikro, tindakan kecil, detail yang merancang UX yang baik dengan memperhatikan detail desain. Interaksi mikro adalah titik kontak UX dan bisa menjadi sangat signifikan secara keseluruhan permintaan dan penggunaan suatu layanan. Saver berbicara tentang bagaimana beberapa interaksi mikro menjadi momen khas, momen interaksi yang sederhana namun menyenangkan dapat menentukan pengalaman penggunanya. Beberapa contoh pada gambar 4.5. Namun, perhatikan hal lainnya. Titik kontak dapat menjadi momen yang tidak menyenangkan dan desain yang buruk dapat menyebabkan orang meninggalkan layanannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user journey. User journey adalah kumpulan langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan digital seperti situs web atau aplikasi. User journey biasanya divisualisasikan dalam bentuk user journey map, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan skenario, persona, emosi, tahapan, dan peluang perbaikan dalam perjalanan pengguna. User journey map dapat berbeda-beda tergantung jenis produk, tujuan desain, dan konteks pengguna. Seperti pada gambar figur 4.7, di situ pertama itu ada customer action, membayar tagihan pengguna smartphone dan card reader. Terus yang kedua ada physical evidence, smartphone case reader dan meja kayu. Yang ketiga ada on stage contact employee action, tidak ada karena pembayaran dilakukan secara mandiri oleh pengguna. Terus yang keempat ada backstage contact employee action, memvalidasi pembayaran melalui sistem informasi dan mengirimkan konfirmasi ke pengguna. Yang terakhir ada support proses, sistem informasi yang terhubung dengan card reader dan smartphone serta kebijakan pembayaran yang berlaku. Di sini saya akan membahas cross channel UX atau UX saluran UX yang saling lintas. Yang dimana dalam memetakan perjalanan pengguna, masalah utama adalah bahwa sedikit pengguna mengikuti perjalanan yang ideal yang dirancang oleh perancang. Nah, dalam dunia multi perangkat dan multi saluran, desainer dihadapkan pada tantangan baru untuk mendukung pengguna yang berpindah-pindah, mengubah rencana mereka, dan ingin melanjutkan pengalaman mereka di berbagai perangkat. Nah, selain itu juga pengguna sering ingin berbagi pengalaman mereka dengan mendapatkan masukan dari orang lain. Lalu beberapa desainer dan akademisi menyerukan perubahan radikal dalam pendekatan ini. Mereka menggambarkan perubahan dari layanan multi saluran ke lintas saluran, yang dimana satu layanan dapat dialami melalui berbagai saluran. Ini memerlukan desain yang menyesuaikan dengan infrastruktur yang ada dan perangkat pengguna. Nah, beberapa contoh layanan lintas saluran yang sukses termasuk di foto Facebook, mengirim lokasi kepada teman, mentransfer musik antar perangkat, dan bekerja sama pada dokumen. Nah, namun masalah muncul ketika layanan ini melintasi beberapa aktivitas yang berbeda. Nah, pendekatan UX dalam lingkungan lintas saluran bisa seperti mencoba memetik buah BlackBerry dari semak-semak. Pengguna dapat beralih tujuan dan minat mereka saat mereka melihat peluang baru untuk berinteraksi. Untuk mengatasi ini, ada desainer yang berbicara tentang ekosistem lintas saluran yang dimana pengguna tidak terikat pada saluran tertentu.
Mereka merumuskan tujuan dan pengalaman mereka pada ekosistem perangkat dan layanan. Pendekatan ini juga mengharuskan desainer untuk memahami lapisan yang meresap dalam transmisi informasi dalam ekosistem. Pengalaman pengguna bersifat hibrida, melibatkan digital dan fisik, dan arsitektur informasi harus mengakomodasi perubahan yang terus-menerus. Di sini juga ada contoh Resmini dan Rosati pada tahun 2011 memberikan 5 heuristik untuk panduan desainer ekosistem lintas saluran, yang dimana membantu pengguna mengembangkan rasa tempat dan keterbacaan, lalu ada menjaga konsistensi di seluruh saluran media, dan desain yang tangguh untuk berbagai pengguna, lalu mengurangi kompleksibilitas dan membantu pengguna melihat hubungan antar layanan. Oke. Di sini saya kan bahas mengenai arsitektur informasi. Nah, arsitektur informasi itu merupakan bidang yang mempelajari bagaimana membuat struktur ruang informasi. Itu tuh mencakup ruang digital, ruang fisik, serta bagaimana objek diatur dalam sistem interaktif. Seorang arsitek informasi harus memahami kebutuhan pengguna, membuat ontologi, dan membuat struktur yang mudah diakses. Ontologi atau konseptualisasi domain memengaruhi fitur ruang informasi seperti agensi, volatilitas, ukuran, dan topologi. Definisi arsitektur informasi. Arsitektur informasi adalah desain ruang informasi digital dan fisik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memungkinkan akses yang efisien. Arsitektur informasi memainkan peran penting dalam menciptakan ruang informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memahami implikasi ontologi terhadap atribut ruang informasi. Secara keseluruhan, memahami arsitektur informasi memungkinkan desain yang lebih baik dalam pengalaman pengguna yang lebih baik dalam berbagai ruang informasi, baik digital maupun fisik. Di sini juga saya akan membahas example atau contoh-contoh commuting to work. Nah, dalam studi kasus tentang perusahaan transportasi umum di Swedia atau Langdiskjell tahun 2015, komponen utama yang dipertimbangkan untuk konseptualisasi ekosistem lintas saluran yang mendukung kegiatan ini termasuk situs web bus, yang dimana aplikasi seluler, terus ada informasi pelanggan, tercetak dan staf, serta lingkungan kota seperti jarak dan tata letak kota. Nah, yang pertama ada topologi yang menentukan halte bus mana yang memiliki hubungan dengan rute dan tujuan serta jarak dan satu arah satu sama lain. Yang kedua ada ruang digital sistem pelacak bus. Nah, ini berhubungan dengan bagian ruang informasi yang tidak stabil. Ini memungkinkan perhitungan ulang rute dan waktu tujuan secara real time. Yang ketiga ada dalam tradisi perjalanan bus ke tempat kerja, orang harus menunggu di halte bus, melihat jadwal di kertas dan menunggu. Nah, ada juga dengan menggunakan heuristik Resmini dan Rosata, studi kasus ini menyelidiki masalah desain dan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem agar lebih banyak orang berpergian dengan bus. Nah, dengan kata lain, orang harus tahu kemana bus akan digunakan dengan cara yang mudah, menyenangkan, dan efektif, yaitu sebagai UX yang baik. Desain halte, mesin tiket, bus itu sendiri, dan tempat keberangkatan dan tujuan bus adalah bagian dari ekosistem. Oke, jadi kesimpulannya itu UX terjadi dalam konteks ekosistem perangkat, layanan, dan ruang fisik. Desainer perlu mempertimbangkan desain sistem secara keseluruhan sebagai tambahan ke detail interface tertentu. Nah, poin pentingnya itu UX memiliki banyak lapisan dengan elemen strategi, ruang lingkup, struktur, kerangka, dan permukaan yang perlu dipertimbangkan. Desain UX harus mempertimbangkan titik-titik kontak dan bagaimana titik-titik tersebut terhubung ke dalam perjalanan. Perjalanan pengguna akan berbeda untuk pengguna yang berbeda karena mereka akan memiliki perangkat yang berbeda dan mereka menggunakan saluran yang berbeda. Perancang UX perlu mempertimbangkan arsitektur informasi dari sebuah domain untuk mengembangkan model konseptual yang akan memandu desain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terus kalau ada yang mau tanya
Kalian bisa ketik komen di live chat yang tersedia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.